wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam lari-lari pagi. Saya doakan yang tidak jawab salam suaminya nikah lagi. Kira-kira ada yang belum jawab salam? Nanti suaminya nikah lagi. Ibu mau suaminya nikah lagi? Makanya jawab salam saya. Ada satu perkara yang luar biasa hebat dan dahsyatnya. Sampai-sampai kalau kita mencuri itu perkara bukannya berdosa, bukannya haram, malah dapat pahala. Saya tanya, mencuri barangnya tetangga berdosa tidak? Haram tidak? Curi bunga-bunganya tetangga haram tidak? Mencuri suami tetangga haram tidak? Kenceng banget itu haram. Ini mencuri perkara ini bukannya haram, bukannya berdosa, malah dapat pahala. Apa itu? Mencuri salam. Loh, emang ada ustazah? Ada. Contoh tetangga kita punya tamu. Tamu tetangga. Nah ini tamu tetangga kita ucapkan Assalamualaikum. Ini lagi contoh. Semangat banget. Ini tamu tetangga kita Assalamualaikum. Nah kita spontan jawab tuh Waalaikumsalam. Padahal salamnya untuk tetangga kita kan, bukan untuk kita. Tapi karena kita mendengar salam Waalaikumsalam, curi tetangganya salamnya dosa enggak tuh? Malah dapat pahala. Kalau kita curinya Waalaikumsalam 10 pahala. Kalau kita curinya Waalaikumsalam warahmatullah 20. Kalau kita curinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30. Apalagi kalau jelas-jelas salamnya untuk kita. Wajib Waalaikumsalam. Wajib. Waalaikumsalam. Besok tak banget ibu ya. Wajib hukumnya dijawab salamnya. Betul? Bahkan kata Rasulullah, abhalu haqqan fid dunya, orang yang paling pelit, medit. Kalau bahasa Indonesianya pelit, bahasa Arabnya bakhil, bahasa Jawane medit, bahasa Sundanya korek. Kalau bahasa Makassarnya seke, kalau bahasa Indianya meregehese. Padangnya apa padangnya? Paciki. Pokoknya begitulah. Masya Allah, kata Rasulullah, orang yang paling pelit siapa? Salah satunya orang yang tidak mau menjawab salam. Jangan sampai ibu-ibu ini yang ada di Masjid Al-Kausar dan bapak-bapak dikategorikan pelit. Kenapa? Karena tidak mau menjawab salam. Yuk, saya ucapkan salam sekali lagi, jawab ya, jawab ya, jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Katanya mau cepat sih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun arsalahu basyiran
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelumnya, Ibu suka yang berdiri atau yang tidak berdiri? Jadi Ibu suka yang berdiri-berdiri? Maksud ceramahnya Bu ya? Insya Allah. Jadi suka yang berdiri nih? Kayaknya sorry ya. Yang kedua Bu, suka yang panjang tapi mungkin gak masuk semua, tapi pendek bisa masuk semua. Hah? Ini disuruh pilih, panjang gak masuk semua atau pendek masuk semua. Ceramahnya. Jangan pikiran macam-macam nambah. Oke, kita sedang-sedang saja ya. Saya dikasih waktu sampai jam 11.15 menit. Sekarang ya. Para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya pengurus DKM Masjid Al-Kausar. Daerah mana ini namanya? Cikampek, ya? Cikampek baru yang insya Allah sama-sama diberkahi, diridhoi dan juga insya Allah dirahmati oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah tanpa terkecuali semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Masih sehat semua Ibu? Keluarga sehat? Suami sehat? Cicilan sehat? Karena dengan bersyukur Allah akan tenangkan hidup kita. Dengan bersyukur Allah kasih ketenangan di dalam hati kita. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan turunkan rasa sakinah di hatinya orang-orang yang beriman. Dan tanda orang yang beriman adalah apa? Menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Allah mengingatkan tuh, Bu, sering gak kan baca surat Ar-Rahman? Mulai ayat 13 sebanyak 31 kali Allah ulang kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Apa artinya? Nikmat Tuhanmu yang manakala yang sering engkau dustakan, yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Kenapa? Karena hidupnya banyak mengeluh. Masya Allah. Kenapa? Karena dia tidak pandai bersyukur. Padahal apa? Banyak hartanya, tinggi jabatannya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tokonya banyak, hutangnya banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tadi.
Dan bersyukur pada kesempatan ini pula kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Teladan kita, panutan kita, uswah kita, yaitu pada hari ini kita peringati hari lahirnya. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat itu, Allah hadirkan manusia pilihan, manusia istimewa yang saking istimewanya dan memiliki kelebihan bahkan melebihi malaikat Jibril alaihissalam. Maksudnya Ustazah, lihat, kita pernah dengar cerita Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, didampingi oleh malaikat-malaikat Jibril. Ibu ngapain ngomong gendang? Gumbrang. Ayo, masukkan gendang, ayo sini. Ternyata, Masya Allah, bukan hanya vokalnya, tangannya juga kuat-kuat, namu gendang. Wah. Jangan sampai saking seringnya namu gendang, suaminya juga dipukul-pukulin. Kuat itu ya. Ya. Aman, posisi aman. Kalangan kurus ini tukang gendang agak kelihatan ya. Oke. Lanjut. Wis, kalau udah aman udah di mulutnya. Di mulut kan begitu tuh. Sibuk dewek baik. Rasulullah ketika Mi'raj didampingi bodyguardnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih ditemani. Dari Masjidil Aqsa melewati langit sampai ke-7 masih ditemenin sama malaikat Jibril. Tapi sampai di langit ke-7 malaikat Jibril bilang sama Rasulullah, Muhammad istamir, teruskan, lanjutkan. Loh, kenapa Jibril? Maaf Muhammad, saya sudah tidak bisa mendampingimu lagi. Kenapa? Kedudukan saya cukup sampai di sini di langit ke-7. Kamu teruskan perjalananmu menghadap Allah, bertemu Allah tanpa aku kawal. Yang tadi dari Masjidil Haram cukup sampai di sini. Padahal malaikat Jibril adalah wasilah perantara antara Allah dan Rasulullah dengan menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril ada seorang malaikat yang tercipta dari cahaya, tapi ternyata kedudukannya, mohon maaf, dikalahkan oleh kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tuh sering kita baca syairnya tuh, Anta syamsun, anta badrun, Anta nurun fawqa nuri. anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkau Muhammad bagaikan cahayanya matahari yang menyinari alam semesta, yang menjadi sumber kehidupan. Ya Muhammad, kata Imam Ja'far Al-Barzanji di dalam kitab Barzanjinya, Anta badrun, engkau bagaikan rembulan cahayanya yang menyejukkan hati umatnya. Anta nur fawqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Malaikat Jibril tercipta dari cahaya, tapi Masya Allah kedudukannya beliau bahkan melampaui kedudukannya dari malaikat Jibril. Inilah sosok manusia yang kita siang hari ini kita peringati hari lahirnya, yang kagak bosan-bosan, yang gak bosan-bosan tiap tahun tuh, betul tidak? Mungkin tahun ini aja ibu udah berapa kali hadir di peringatan Maulid?
saya yang belum dapat basic. Tapi biasanya kalau belakangan lebih gede jatahnya. Mengharap banget ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Itu basic, itu berkat, itu hanya sebagai hiburan, hanya sebagai bonus. Yang paling utama apa? Yaitu kita hadir di majlis Rasulullah, mengingat Rasulullah, menghadiri majlis Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Jaminannya kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku dengan segala konsekuensi, bukti kecintaan kita kepada Rasul, apa kata Rasul? Kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surganya Allah. Man ahabba syai'an fa aqsara zikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat siapa dan apa yang dicintainya. Bu, masih cinta sama suami? Cinta banget ya. Berapa persen cintanya, Bu? 100 Berapa persen cintanya? 100 Ya Allah. Full. Tapi belum tentu suaminya ibu cinta full sama ibu. Kasihan ya lo. Full. Masya Allah. Ketika suami bilang, Ma, saya cinta sama mama. Kita kan gak percaya kalau suami gak buktikan, betul tidak? Oh, suami kita lihat, oh dia perhatian sama kita, dia melindungi kita, dia jamin kehidupan kita, dia berikan nafkah. Masya Allah. Itu apa? Bukti cinta suami kepada kita. Oh betul, suamiku cinta dan sayang kepadaku. Buktinya tuh, dia kasih kebahagiaan, dia kasih nafkah, dia perhatian, dia perlindungan. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah dan Rasul, buktikan. Jangan hanya manis di bibir. Orang cuma bilang manis di bibir aja langsung manis di bibir. Masya Allah. Apa buktinya? Tadi, satu, sering mengingat dan menyebut Allah dan Rasulnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pun kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, kalau kita mohon maaf dulu waktu cinta-cintaan ya, waktu muda ya, di mana-mana ingatnya dia banyak. Menangis bukan merana. Coba kalau itu kita terapkan untuk apa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ingat beliau, ingat perjuangan beliau, ingat usaha beliau mengangkat derajat kita umatnya, khususnya kaum wanita. Maka apa? Buktikan yang sederhana. Kita sering bersolawat. Tapi jujur, lebih banyak solawatnya atau gosipnya? Lah katanya umat Rasulullah, kenapa lebih banyak gosipnya daripada solawatnya? Hilaf Ustazah, hilaf tiap hari. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Rasulullah, ya Habibullah.
salawat. Masya Allah. Kalau udah sambal enak, suami tambah sayang, Bu. Kalau udah sayang, betah di rumah. Kalau sambal enak, insya Allah suami tidak cari sambalado di tetangga. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Sambil Nina bobokan anak kita, Bu. Kalau Nina boboin anaknya nyanyiin apa? Nina bobo, oh Nina bobo. Ya Allah, kakak bobo-bobo. Solawatin. Bila perlu apa dinyanyiin, tapi nyanyiin yang mengandung education, pendidikan, mengenalkan sosok Rasulullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Itulah kisah sang Rasul. Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Capek nggak? Nanti jangan minta jatahku ya. Susah ini saya sudah capek, minta dong jatahnya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini nyanyiin itu, mengenalkan Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta. Lah mama zaman sekarang Masya Allah ditanya, Bu, istrinya Raffi Ahmad siapa namanya? Anaknya siapa namanya? Tahu. Nenek-nenek tahu. Tahu. Anak yang kedua siapa? Coba saya tanya, putra putri Rasulullah siapa saja namanya? Husain. Sejak kapan Husain jadi anaknya? Allah. Putra putri Nabi ada 7 orang. Empat pertama Qasim, nenek-nenek kagak tahu. Bagaimana kita memupuk kecintaan kalau tidak kenal? Betul tidak? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu. Bagaimana kita mau rindu kepada Rasulullah kalau di hati kita lebih banyak mengenal selebriti daripada mengenal Rasulullah? Kita lebih bangga menjadi followersnya selebriti. Kata nenek-nenek, apa susah followers? Menjadi pengikutnya selebriti daripada pengikut Rasulullah. Maka diharapkanlah setiap datang peringatan Maulid, ya Allah, berdoa, bukan hanya datang nunggu berkat, nunggu besek. Tapi apa? Datang, ya Allah, saya hadir di majelis peringatan Maulid ini. Semoga Engkau tanamkan, ya Allah, tambah lagi rasa cintaku kepada Rasulullah, rasa rinduku kepada Rasulullah. Sehingga apa? Allah berikan terus cinta-cinta. Kenapa, Bu? Kalau kita cinta kepada suami, ada peluang kita tersakiti karena cintanya. Betul tidak? Betul tidak? Ibu biasa menangis karena suami? Bu, suka menangis karena suami? Pernah menangis karena suami? Tuh. Kenapa? Karena suami manusia biasa. Cintanya terkadang bikin kita kecewa, bikin kita sakit hati, bikin kita marah, bikin kita menderita. Betul tidak? Betul. Waktu lagi belum nikah, aduh dia bagus banget deh ayah. Dek, menikah sama abang. Kenapa? Kalau kau menikah dengan abang, aku jadikan engkau ratu di dalam rumah tangga.
surga yang engkau janjikan. Manis yang aku pahit tingginya janjimu mengalahkan langit. Manisnya janjimu mengalahkan manis. Cerita hati seorang istri. Ternyata ibu-ibu di sini, ya Allah, menderita selama ini karena suami. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak di belakang mesin itu mengerti dan mendengar penderitaan di sini. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Tapi kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul-Mu, Pak, tidak akan ada kecewa, tidak akan ada sakit hati, tidak akan ada kemarahan, bahkan kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan yang akan kita berikan. Ini yang sama saya atau ibu sih? Ngelanjutin. Semangat banget, Masya Allah ya Rahman yang Karim. Makanya Allah menjamin tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada hambaku, kepada umatmu, kalau ingin dicintai Allah, kita dicintai suami aja udah bahagia banget ya, seneng banget. Ini yang mencintai siapa? Yang menciptakan suami kita, Allah. Maka kata Allah apa? Katakan Muhammad kepada mereka, wattabi'uni, maka ikuti aku Rasulullah, ikuti aku Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulmu, sebagai Nabimu. Maka apa jaminannya? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Dan kalau sudah cinta sama Allah, Allah cinta kepada kita. Hehehe. Apa itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka itu menjadi jalan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ada dosanya? Ada dosa sama suami? Suka marah-marah sama suami? Suka bohong sama suami? Kadang-kadang. Tergantung situasi. Suka melawan sama suami? Bu, ada satu amalan nih, dengerin. Bu, yang merasa banyak dosa sama suami, saya kasih tahu amalan yang bisa menggugurkan dosa kita sama suami. Apaan tuh? Mau tahu? Gampang, murah meriah. Apa? Sering-sering cium tangan suami. Suka cium tangan suami? Berapa kali 1 tahun? Karena ada ibu-ibu yang cium tangan suami kalau lebaran baik. Itu pun acting, mau posting di media sosial. Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Di dalam kitab Ukut Rijen, Bu, di dalam kitab Ukut Rijen, di situ kita lihat tipis etika berumah tangga. Barang siapa seorang istri yang mencium tangan suaminya, yang betul cium tangan suami jangan begini Bu, ini mama zaman now kan begini kalau cium. Apa yang dicium ini? Bila perlu jari-jarinya apa kecup Bu, kenapa? Karena ususnya ini, nih di telunjuk ini, ujungnya ini apa? Nyambung sarafnya dengan hati. Kenapa kita tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu an la ilaha illallah? Ternyata diteliti ini apa? Saraf di ujung telunjuk ini nyambung saraf dengan di hati.
Kalau cium tangannya aja udah salah. Ciumnya begini bu, muak. Ayo praktekin. Jangan dipraktekin saja di sini. Nanti pulang dari sini minta tangan suami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Papa, mana tangannya papa? Kenapa mama tangannya papa? Kenapa tangannya? Ini tangan saya. Paling juga kaget suami ini, mama kesambet di mana? Nah, apa di dalam kitab Putri yang dijelaskan? Istri yang mencium tangan suami akan dapat pahala seperti pahala orang yang mencium hajar aswad. Apa keutamaan mencium hajar aswad? Menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi banyak dosa sama suami. Hajar batu aswad hitam, batu hitam dicium. Kebetulan suaminya hitam. Tangan hitam yang dicium. Alhamdulillah. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, itu mohon maaf. Lalu apa? Setelah kita sering menyebut, ketika sering mengingat Rasulullah, apa bukti cinta kita apa? Fattabi'uni. Ikuti aku Rasulullah. Apa yang kita ikuti? Nih, sesuai dengan tema meneladani akhlak. Apa sih? Bagaimana sih akhlak Rasulullah? Kalau kita mau bicara akhlak Rasulullah gak cukup 1 jam 2 jam. Dari beliau lahir sampai beliau wafat, di dalamnya proses fase kehidupan Rasulullah banyak hikmah luar biasa yang memang harus kita teladani. Makanya kalau di pesantren-pesantren, kalau maulid tidak cukup 1 malam 1 hari, 1 minggu. Baca kitab Burda karangan Imam Al-Bushyri. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Rusak pasaran ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada baca kitab Syaful Anam. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Asfiya. Ada Jabal Ar-Barzanji di dalam kitab Barzanjinya. Ada Al-Dibai, ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Masya Allah. Bukan hanya itu dibaca semua. Apanya? Al-jannah wa na'imuha sabri wa yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sampai selesai. Abdadiul imla. Baca. Masya Allah. Tapi kita cuma punya waktu sedikit. Maka apa? Nih, menurut Imam Ali karramallahu wajhahu Ali bin Abi Thalib, ada 5 sifat yang memang harus kita teladani. 1. Rasulullah itu adalah memiliki sifat daimal bishri. Apa itu daimal bishri? Orang yang menyenangkan, pribadi yang enak. Kalau bahasa sekarang enak diajak gaul. Masya Allah, sama orang tua beliau menghargai dan menghormati, sama yang muda beliau menyayangi dan penuh dengan cinta kasih. Dimanapun orang yang berada dekat dengannya akan merasa senang. Ketika tidak ada Rasulullah, akan selalu dirindukan. Inilah sosok Rasulullah. Beliau membalas kebaikan, dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak dari apa orang yang sudah berikan. Bahkan beliau sanggup membalas keburukan yang diberikan kepada dia, dibalas dengan kebaikan kepada orang yang memberikan keburukan. Ini Rasulullah. Dan Rasulullah itu murah senyum.
juga ibu, sedekat apapun ibu itu sama besti. Toh, ibu ada bestinya, ketemu di jalan sama besti. Assalamualaikum besti. Waalaikumsalam. Kita enak nggak perasaan? Tapi walaupun nggak kenal banget, ketemu di jalan, assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Dia senyum, masya Allah kita enak perasaannya walaupun kagak kenal banget. Betul tidak? Senyum ithalusur sedekah. Kalau senyum ada lawannya. Kalau senyum kagak ada lawannya, masya Allah. Ada satu cerita sering kita dengar, Rasulullah bagaimana dilempari kotoran setiap mau ke masjid. Lempari kotoran setiap mau ke masjid. Beliau apa? Menanggapinya dengan senyuman. Dilempari lagi, senyum. Lempari lagi, senyum. Pas apa? Nunggu-nunggu, ya ini kayaknya mau dilempari lagi. Kagak ada. Nabi Muhammad tanya, gimana itu yang biasa lemparin saya kotoran? Oh sakit Muhammad. Mungkin kalau kita biasa digituin, mampus loh. Rasain loh. Ya Allah ya Rahman. Tapi Nabi Muhammad itu bedanya sama kita. Terkadang kita mohon maaf ngaku menjadi umatnya Nabi Muhammad, berbuat sebaliknya. Betul tidak? Nabi kalau mau makan ikat perutnya kenceng-kenceng tuh. Kenapa? Karena Nabi punya prinsip makanlah ketika engkau lapar, berhenti sebelum. Makanya beliau kalau mau makan ikat perut kencang-kencang biar tidak terlalu kenyang. Rasul mau makan ikat perut kencang-kencang. Kita umatnya mau makan buka reseting lebar-lebar biar masuk semua makanan. Betul tidak? Rasul mau makan buka pintu lebar-lebar pintu rumahnya. Kenapa? Biar ada sahabat lewat ikut diajak makan bersama Rasulullah. Rasul mau makan buka pintu lebar-lebar. Kita umatnya mau makan, alasannya ada kucing atau ada yang bilang amali. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini Rasul, masya Allah, beliau mendengar orang yang menyakitinya sakit, langsung pergi ke pasar beli makanan. Tengok itu orang yang biasa menyakitinya. Bahkan Nabi Muhammad lah orang yang pertama kali menengok ketika dia sakit. Karena dari mal-bishrinya ini Rasul memberi menyenangkan, sehingga apa? Orang yang biasa menyakitinya pun masuk Islam. Bukan karena kekerasan, bukan karena Rasul membalas dengan sakit hati lagi, tapi membalas dengan kebaikan. Kenapa? Rasul dari mal-bishri. Yang kedua, Bu, maka jadilah orang yang menyenangkan. Jangan jadi orang yang menyusahkan. Apalagi jadi orang yang tidak ditunggu-tunggu. Kalau kita datang tuh, teman-teman, ya datang lagi ya. Udah kebalikannya sama Rasulullah. Apalagi lebih parah, biar resep datang siap. Ada kagak yang begitu ya? Banyak. Ya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yaitu apa? Yang kedua menjadi orang yang lainal jamil. Orang yang lemah lembut. Rasulullah itu lemah lembut. Saking lemah lembutnya Rasulullah panggil istrinya gak pernah namanya. Umairah Aisyah, pipinya kemerah-merahan. Lalu yang Khadijah dia panggil ya Barid. Apa artinya Barid? Wajah, mohon maaf, karena Khadijah orang yang paling menyejukkan hati Rasulullah. Makanya apa? Barid itu embun. Karena sosok Khadijah itu bagaikan embun di pagi hari yang menyejukkan hati. Ini lemah lembut luar biasa. Bahkan istrinya salah tidak menegur. Hei Aisyah, kamu salah. Pernah Aisyah salah bikin air panas, bukan manis tapi rasanya asin. Tapi Rasulullah tidak. Aisyah, kamu salah. Tidak. Aisyah dipanggil, suruh duduk di atas pangkuannya. Lalu apa? Suruh minum itu Aisyah. Rasul minum, Aisyah minum. Tanpa dikasih tahu kesalahannya, Aisyah langsung tahu. Dia peluk Rasulullah. Wahai kekasihku Muhammad suamiku, maafkan aku. Aku tidak layak melayani engkau. Kenapa? Air manis bukan asin, bukan manis tapi asin rasanya. Tuh, karena lemah lembutnya Rasulullah. Aisyah tanpa diberitahu kesalahannya dia tahu, tanpa diperintah berminta maaf dia meminta maaf.
tidak begitu. Langsung disebut namanya Bapak Ibu. Ini lainal jamil. Yang ketiga apa? Rasulullah memiliki akhlak sahlal khuluqi. Orang yang paling suka memudahkan urusan orang lain. Kalau ada orang yang kesulitan minta tolong kepada Rasulullah, Rasul tolong. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan engkau persulit. Ini Rasulullah. Jadi kalau ada ibu ingin mengikuti umat Rasulullah, Bu, kalau ada orang yang minta hutang sama kita, Masya Allah, yassiru wala tu'assiru. Yang keempat jemaah apa? Rasulullah itu ini nih penting nih. Wala ayabin. Rasulullah itu pandai menjaga tutur katanya. Tidak sembarangan kalau ngomong. Enggak pernah nyakitin hati orang lain. Enggak pernah mengguras luka di perasaan orang lain. Coba kalau kita kalau udah ngomong lemes banget gitu mulutnya. Lu mah gitu lu mah. Lu mah lama banget kan. Lu mah itu tuh alis lu tuh kayak itu tuh ngasih kampek tuh. Apalagi kalau ibu-ibu udah ngomongin orang udah deh ya Allah. Nih tanda ibu-ibu lagi gosip satu ngomongnya pelan-pelan. Yang kedua ngomongnya ditutupin. Yang ketiga lihat ekspresinya. Kata ibu Ustazah mirip banget ya. Ya Allah, itu ibu-ibu kalau udah gosip bukan tangan untuk nunjuk apa mulut. Man orang man sadara uyuban nas. Bu, hati-hati. Pahala sholatnya ibu, pahala puasanya ibu, baca Qur'annya ibu, zikirnya ibu, sedekahnya ibu bisa hancur, hangus karena ibu sering menceritakan kejelekan temannya. Betul? Capek setengah mati sujud tiap hari, habis percuma. Kenapa? Mulutnya tidak dijaga. Makanya wala ayabin. Barang siapa man satara uyuban nas, barang siapa yang bisa menutup aibnya seseorang di dunia, satara uyubahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Coba di antara kita siapa yang tidak punya salah? Siapa yang tidak punya dosa? Sebagaimana kita sakit hati, kita marah kalau kejelekan kita diceritakan orang lain, begitu juga orang lain akan marah ketika kita ceritakan kejelekannya. Betul tidak? Baca pada diri sendiri. Diri kita itu banyak kotoran. Di mata ada kotorannya bewek. Ini kuping ini ya. Kuping. Ini apa? Kuping. Ini apa? Ya Allah, belum lagi di pusar ada kotorannya. Belum lagi jalan depan, jalan belakang. Masya Allah, kita itu penuh dengan kotoran. Kenapa kita sering jelek, mohon maaf, menceritakan kotoran orang lain? Diri kita aja penuh dengan kotoran. Betul tidak? Maka hati harus dijaga, karena hati itu cerminan mulut. Makanya Imam Luqman mengatakan, orang akan dinilai baik ketika hati dan lidahnya baik, dan orang akan dinilai jelek ketika hati dan lidahnya jelek. Jaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau meraih. Jagalah hati, berbela hidup ini. Hormati suami, jangan kau marahi. Ikhlaskan suami kalau mau nikah lagi. Yang terakhir, apa akhlak Rasulullah? Nih, biar ada oleh-oleh ya. Bu, biar datang bukan hanya dengerin ceramah, ada oleh-oleh 5 akhlak Rasulullah yang
wala musahin. Rasulullah itu pribadi yang dermawan, tidak pelit, medit, kikir, korek, meregehese. Merepet jahe. Masya Allah. Rasulullah itu sangat dermawan. Bahkan apa, saking dermawannya beliau terkadang apa, mengorbankan dirinya sendiri. Yang penting orang lain bisa makan, dirinya rela tidak makan. Bakhil itu ada dua, pelit itu ada dua. Ada namanya bakhil, ada namanya sahih. Bakhil itu pelit pada diri, pelit sama orang lain, tapi enggak pelit sama diri sendiri. Ini bakhil. Yang parah sahih, apa? Pelit sama orang lain, sama diri sendiri pelit. Ada begitu Ustazah? Ada. Contoh, ibu-ibu ini pengajian, Bu, yuk jalan-jalan kita ke tempat rekreasi. Ya, bawa makanan masing-masing ya, Bu. Ya. Orang yang bakhil, nih orang yang bakhil nih ya, orang yang bakhil bawa itu namanya air satu, bawa pastel satu, bawa lontong satu, bawa jeruk satu. Kata orang yang bakhil, ini cukup untuk diri saya. Ya? Orang yang sahih, kata dia, nanti kan ibu-ibu yang lain pada bawa makanan, udahlah saya mau gak usah bawa, nanti juga dikasih. Tuh, ada nggak begitu? Ya. Pas duduk di atas bis, ada yang bagi-bagi pas ya di atas pahanya tuh. Ada yang bagi lontong tuh. Ada yang bagi jeruk tuh. Ada yang bagi air tuh. Di atas pahanya banyak makanan tuh. Kan gue bilang apa? Gak perlulah bawa makanan, nanti juga dapat. Ini siapa ini? Sahih. Bener-bener pelit sama orang lain, pelit juga sama diri sendiri. Bakhil aja kata Rasulullah, bakhil ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minallah wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil saja, yang tadi pelit sama orang lain, diri sendiri gak pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dari neraka. Apalagi yang sahih. Maka dari itu, yuk menjadi manusia-manusia yang sering berbagi, sehingga ketika berbagi tidak akan pernah berkurang. Mana qasat min amwalihim, tidak akan pernah berkurang harta-harta orang yang sering sedekah. Alhamdulillah. Waktu sudah menunjukkan hampir 11:30. Mudah-mudahan 11:12. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin ya robbal. Sedikit lagi mungkin, ayo salawatan yuk, boleh? Ikan bandeng banyak tulangnya. Buat apa gandeng? Saking semangatnya. Ikan bandeng banyak tulangnya. Buat apa ganteng kalau tidak ada uangnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ya sering-sering salawatan sambil masak salawatan sambil nyuci salawatan sambil jemur salawatan tapi jangan di kamar mandi salawatan. Masya Allah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang sayang salah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang hati. Kalau ada acara mendatang boleh dong dipanggil lagi. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, sekian dulu. Makan terasi. Sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.